Oh, Sidik, aktif nggak Sidiknya? Oh, cek sound dulu ya. Gua aktif. Ada cek sound dulu ya. Rul, aktif nggak Rul? Apa? Oke, aman ya. Ya udah, persiapan ini Apa yang fokus aktif? nih. Gua mulai ya. Gua mulai, Ya, gua ya. mulai. Mulai. Satu, Mulai. dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ikomang Indra Gunas dengan NIM 122130103, Firman Denis Ardiansah dengan NIM 122130111, Hafiz Muhammad Sidik dengan NIM 122130117, Timotius Prayoga Gultom dengan NIM 122130130, dan yang terakhir ada Khairul Ikhwan dengan NIM 122130132 yang akan membacakan uh, hasil dari kuliah proteksi sistem tenaga dengan dosen pengampu yaitu Prof. Joro, Pak Brian, dan Pak Gede KM Atmajaya. Adapun daftar isi dari laporan kami ini yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat ada analisis, dan yang kelima ada kesimpulan. Nah, di pendahuluan ini yaitu ada latar belakang. Kita telah tahulah gardu induk berperan penting sebagai penghubung antara jaringan transmisi dan distribusi, yaitu sebagai tempat transformasinya antara tegangan dan pengaturan aliran daya yang berlangsung. Keandalan operasi gardu induk ini bergantung pada sistem proteksi yang mendeteksi dan mengisolasi gangguan seperti hubungan singkat dan beban lebih. Tanpa proteksi yang baik, gangguan kecil dapat menyebabkan kerusakan besar dan pemadaman luas. Oleh karena itu, sistem proteksi harus dirancang, diterapkan, dan dievaluasi secara optimal agar menjaga kestabilan dan kontinuitas penyaluran listrik. Adapun rumusan masalahnya, ini yang pertama, bagaimana konsep sistem proteksi terhadap sambaran petir langsung dapat diterapkan secara efektif pada gardu induk dan menara transmisi untuk melindungi infrastruktur kelistrikan. Yang kedua yaitu bagaimana cara menentukan sudut lindung yang optimal pada gardu induk dan menara transmisi menggunakan bola gelinding atau yang bisa disebut rolling spare method. Yang ketiga, bagaimana mengukur dan nilai tahanan pentanahan dapat mengaruhi efektivitas proteksi petir di gardu induk. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Nah, yang pertama ini ada memahami konsep sistem proteksi terhadap sambaran langsung pada gardu induk dan menara transmisi. Yang kedua, menghitung sudut lindung sistem proteksi terhadap sambaran langsung pada gardu induk dan menara transmisi. Yang ketiga, memahami cara pengukuran dan mengukur tahanan pertanahan gardu induk dan menara. 4. Menghitung nilai induktansi dan tegangan lebih pada menara akibat sambaran langsung menggunakan data lapangan dan kurva induktansi tower. Next. Selanjutnya kajian pustaka. Yang pertama itu kita akan membahas sistem tenaga listrik. Sistem tenaga listrik terdiri dari pembangkit, transmisi, dan distribusi yang bekerja secara terpadu untuk menyalurkan energi listrik secara efisien dan andal. Energi dibangkitkan dari berbagai sumber seperti PLTA, PLTU, PLTS, dan lain-lain, kemudian ditransmisikan, lalu didistribusikan ke konsumen melalui jaringan menengah dan rendah. Dengan dukungan proteksi serta sistem SCADA, keandalan dan kestabilan pasokan listrik dapat terjaga secara berkelanjutan. Selanjutnya ada gardu induk. Gardu induk berfungsi sebagai penghubung antara pembangkit dan jaringan distribusi. Tugasnya adalah menyalurkan daya listrik dengan tegangan yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Dilengkapi peralatan seperti transformator arus, circuit breaker, dan sistem proteksi otomatis, serta peralatan-peralatan pendukung lainnya. Gardu induk menjadi efisiensi dan keandalan sistem. Dengan dukungan teknologi SCADA, pemantauan dan pengendalian dapat dilakukan secara real time untuk memastikan kontinuitas pasokan listrik yang aman dan stabil.
Selanjutnya kita akan membahas surja petir. Surja petir adalah gelombang tegangan dari arus transien akibat pelepasan energi petir ke sistem tenaga listrik. Gelombang impuls ini dapat menyebabkan tegangan lebih sesaat yang berpotensi merusak peralatan seperti transformator. Untuk mengatasinya, digunakan sistem proteksi seperti lightning arrestor, shield wire, dan pentanahan berimpedansi rendah, guna menyalurkan arus petir ke tanah dan menjaga tegangan tetap aman. Selanjutnya adalah proteksi terhadap sambaran petir. Sistem proteksi petir terdiri dari proteksi eksternal dan internal. Proteksi eksternal melindungi bangunan dari sambaran langsung melalui air termination, down conductor, dan grounding system yang berimpedasi rendah. Proteksi internal menjaga peralatan dari tegangan lebih akibat induksi elektromagnetik dengan arrestor, shielding, dan bonding. Kedua sistem ini bekerja terpadu untuk menyalurkan arus petir ke tanah secara aman dan menjaga keandalan instalasi listrik. Selanjutnya adalah metode bola gliding. Metode bola gliding digunakan untuk menentukan area aman dari sambaran petir dengan menggulingkan bola imajiner beradius tertentu di sekitar struktur. Titik yang bersentuhan dengan bola berpotensi tersambar, sedangkan area yang di bawahnya terlindungi. Metode ini efektif untuk desain proteksi gardu induk dan menara transmisi karena mampu menentukan posisi optimal penangkal petir secara akurat dan efisien. Selanjutnya adalah jarak sambar petir. Jarak sambar petir adalah jarak antara ujung lidah petir dan objek saat terjadi pelepasan muatan. Bergantung pada besar arus petir, semakin besar arus, maka semakin jauh jaraknya. Konsep ini digunakan dalam metode bola gliding untuk menentukan radius perlindungan dari sudut lindung. Perhitungan jarak sambar petir membantu merancang penangkal petir yang efektif dan melindungi resiko sambaran secara langsung. Next, ada standar proteksi. Yang pertama adalah IEEE standar 998 strip 2012. Panduan ini perancangan pelindungan gardu induk dari sambaran petir langsung dengan metode shielding angel dan rolling spire. Yang kedua ada IEC 62305, standar perlindungan petir untuk struktur dan bagian sistem tenaga, menetapkan 4 tingkat perlindungan level 1 sampai 4 dengan radius bola berbeda. Yang ketiga ada IEEE STD 80 strip 2013, pedoman perancangan sistem pentanahan gardu induk untuk menjaga tegangan sentuh dan langkah tetap aman. Yang keempat ada IEC 60364 strip 5 strip 54, standar instalasi kelistrikan yang mengatur sistem pembumian dari konduktor pelindung. Yang kelima ada IEC 60071 strip 2, standar koordinasi isolasi sistem tenaga listrik terhadap tegangan lebih atau surja petir dan switching. Yang terakhir ada IEEE STD 1313.2 strip 2020. Panduan koordinasi isolasi untuk memastikan tegangan transien yang tidak melebihi basic insulation level atau BIL peralatan. Selanjutnya adalah studi lapangan. Studi lapangan di wilayah Jawa Barat menentukan bahwa arus puncak petir tropis memiliki probabilitas 50% pada 40 kA dan 85% pada 18 kA, yang secara langsung mempengaruhi desain radius bola gliding dan sudut gliding proteksi gardu induk. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa perancangan sistem proteksi berbasis data curah petir lokal memberikan efektivitas proteksi hingga 95% terhadap sambaran langsung. Studi eksperimental lainnya menganalisis pengaruh konfigurasi lightning arrestor terhadap kestabilan tegangan pada gardu distribusi. Peningkatan jarak dan posisi arrestor dari trafo terbukti dapat menurunkan amplitudo tegangan lebih sebesar 30%, serta memperpanjang umur isolasi peralatan. Next. Selanjutnya yaitu ada metode penyelesaian masalah. Pada gardu induk 150 kV Sukarame merupakan salah satu gardu induk penting di wilayah Lampung yang berperan dalam menyalurkan energi listrik dari sistem transmisi ke sistem distribusi.
Gardu induk ini menerima suplai daya dari jaringan transmisi 150 kV, Pringsewu, strip Sukarame, dan Sukarame, strip Kota Baru. Kemudian menurunkan tegangannya menggunakan transformator daya sebelum disalurkan ke jaringan distribusi 20 kV untuk melayani beban di wilayah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Lanjut. Berikut ada beberapa sistem proteksi yang digunakan. Yang pertama ada trafo daya, lalu ada pemisah, kemudian ada PMT, pusbar, trafo arus atau bisa disingkat dengan CT, trafo tegangan, arrestor, wave trap, dan isolator bushing. Izin menambahkan sedikit. Trafo daya berfungsi untuk mentransformasikan daya listrik dengan mengubah besaran tegangan tanpa mengubah frekuensi. Trafo ini memiliki dua kegunaan utama, yaitu sebagai step up untuk menaikkan tegangan dan step down untuk menurunkan tegangan. Lalu ada transformator arus atau disingkat CT, adalah perangkat penting dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi menurunkan arus dari jaringan tegangan tinggi menjadi lebih rendah sesuai rasio tertentu. Yang ketiga ada pemisah atau PMS. PMS adalah perangkat dalam sistem tenaga listrik yang berfungsi sebagai saklar untuk menghubungkan dan memutus arus listrik. Kemudian ada PMT atau pemutus tenaga. PMT adalah komponen penting dalam sistem tenaga yang berfungsi sebagai pemutus aliran listrik antara sumber daya dan beban. Lalu ada busbar. Busbar adalah salah satu komponen yang memiliki peran krusial dalam sistem distribusi listrik yang berfungsi sebagai titik penghubung utama tempat berbagai sumber dan beban listrik bertemu dan saling tersambung. Lalu ada trafo tegangan atau VT, berfungsi sebagai penurun tegangan tinggi dari jaringan listrik menjadi tegangan lebih rendah yang aman dan sesuai dengan spesifikasi. Lalu ada arrestor. Arrestor adalah perangkat pelindung terhadap tegangan lebih yang berfungsi melindungi peralatan listrik. Peralatan ini bekerja dengan mengalihkan tegangan lebih yang datang akibat lonjakan tegangan ke tanah. Arrestor ini bisa menangkal dua, yaitu bisa menangkal surja hubung dan menangkal surja petir. Lalu ada wave trap. Wave trap merupakan perangkat listrik yang dipasang secara seri dari saluran transmisi yang berfungsi untuk menyaring arus frekuensi tinggi yang datang dari gardu induk lain maupun gardu induk yang sama. Lalu yang terakhir ada isolator bushing. Isolator bushing berfungsi sebagai mengisolasi konduktor bertegangan tinggi pada trafo, lalu menghubungkan dengan jaringan listrik eksternal, serta mencegah gangguan hubungan pendek atau kebocoran listrik. Next. Selanjutnya ada metode analisis yang digunakan. Metode analisis yang kami gunakan yaitu analisis dengan pendekatan kombinasi antara metode manual dan berbasis software untuk memperoleh hasil yang akurat, komprehensif, dan sesuai dengan kondisi nyata gardu induk di lapangan. Dengan mencakup perhitungan teoritis berdasarkan standar internasional serta validasi menggunakan perangkat lunak analisis sistem tenaga listrik manual. Pertama yaitu menggunakan shielding angle dan rolling spare radius berdasarkan standar IEEE 998/2012 dan IEC 62305/3 dengan mempertimbangkan arus puncak petir lokal sebesar 40 kA dan kerapatan sambaran petir di wilayah Lampung sekitar 25 sambaran per kilometer kuadrat per tahun. Yang kedua, analisis jarak sambar petir menggunakan model empiris Erikson dan menentukan ketinggian optimal penangkal petir dan jarak antar kawat tanah pada gardu induk. Yang ketiga yaitu grounding system dengan menghitung nilai tahanan tanah berdasarkan pengukuran lapangan dan membandingkan dengan batas aman kurang dari 5 ohm. Yang keempat yaitu ada
insulation coordination, yaitu analisis hubungan antara basic insulation level atau yang bisa disingkat dengan BIL, peralatan, dan tegangan lebih akibat surja petir, guna memastikan tegangan puncak tidak melebihi batas 750 kV untuk sistem 150 kV. Next. Selanjutnya bab 4, analisis. Pertama, perhitungan radius bola gelinding. Metode bola gelinding digunakan untuk menentukan zona perlindungan terhadap sambaran petir. Menggunakan rumus empiris yaitu R sama dengan 6,7 dikali I pangkat 0,8. Untuk arusnya sendiri dengan nilai 40 kilo ampere. Selanjutnya untuk perhitungan R sama dengan 6,7 dikali 40 pangkat 0,8 sama dengan 6,7 dikali 19,13. Dapatkan hasil 128,17 meter. Dengan demikian radius bola gelinding yang digunakan adalah 128,17 meter. Gambar hasil penggambaran tampak atas dan samping menunjukkan bahwa seluruh peralatan di gardu induk Sukarame berada di bawah zona lindung, sehingga gardu induk aman terhadap sambaran langsung dari tower akhir transmisi. Next. Selanjutnya sudut lindung menara dan tegangan menara. Menggunakan rumus empiris, U sama dengan I dikali R ditambah L per DI per DT. Dimasukkan angka-angkanya, didapatkan 40 kilo ampere dikali 10 ohm ditambah 0,8 new Henry per meter dikali 36 meter dikali 30 kilo ampere per new S sama dengan 1264 kV. Untuk jarak petir dengan probabilitas 50% dengan arus 80 kilo ampere, maka jarak sambar petir terhadap menara transmisi dapat dihitung. Dengan perhitungan yang tadi, yaitu 128,15 meter. Sudut lindung dengan jarak sambar petir 128,15 meter yaitu alfa sama dengan sin min pangkat min 1 buka kurung A dikurang 1 dikurang H per R tutup kurung A sama dengan sin pangkat min 1 buka kurung A 1 dikurang 40 per 128,15 tutup kurung sama dengan didapatkan sudut 43,4 derajat. Next. Selanjutnya untuk koordinasi isolasi, untuk susunan peralatan dari tower menuju trafo berdasarkan gardu induk Sukarame dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk peralatan lightning arrester memiliki tegangan kerja 150 kV dengan basic insulation level 460 kV dan fungsi utama menyalurkan arus petir ke tanah. Yang kedua, disconnecting switch dengan tegangan kerja 150 kV dengan basic insulation level 750 kV. Fungsi utamanya memutus atau menghubung rangkaian. Yang ketiga, current transformer memiliki tegangan kerja yaitu 150 kV dan basic insulation 750 kV dengan fungsi utama pengubah arus. Selanjutnya, untuk circuit breaker dengan tegangan kerja 150 kV dan basic insulation level 750 kV memiliki fungsi utama pemutus tegangan saat gangguan beban. Selanjutnya, yang kelima, voltage transformer memiliki tegangan kerja 150 kV dan basic insulation 750 kV. Fungsi utamanya pengubah tegangan. Yang keenam, bus bar dengan tegangan kerja 150 kV dan basic insulation level 750 kV. Dengan fungsi utama sebagai titik penghubung antar peralatan. Yang ketujuh, trafo daya dengan tegangan kerja 150 kV per 20 kV dengan basic insulation level 750 kV. Fungsi utama menurunkan tegangan. Dan terakhir, arrester sisi trafo dengan tegangan kerja 150 kV dan basic insulation level 460 kV berfungsi utama sebagai proteksi terhadap surja petir. Dengan koordinasi isolasi memastikan bahwa tegangan lebih dari peralatan lebih kecil dari nilai basic insulation level. Hasil pengujian menunjukkan tegangan puncak akibat surja petir sekitar 0,45 MV, masih di bawah batas aman. Next. Jarak lindung efektif. Jarak lindung efektif memiliki rumus empiris yaitu S sama dengan T per VA per
V in sama S sama dengan 760 dikurang 600 per 16 sama dengan 10 meter. Artinya arrester hanya efektif melindungi peralatan jika dipasang maksimal 10 meter dari objek yang dilindungi. Selanjutnya, tegangan tanah atau ground potential rise. Memiliki rumus empiris yaitu VR sama dengan I dikali RG sama dengan 40.000 dikali 3 sama dengan 120 kV. Untuk menekan GPR di bawah 1 ohm, perlu sistem pentanahan berimpedasi rendah agar energi petir dapat disalurkan aman ke tanah. Selanjutnya, jarak lindung teoritis gelombang jauh. Dengan rumus empiris L sama dengan UT dikurang UA per 2 dikali DU dt. L sama dengan 750 dikurang 650 per 2 dikali 20 dikali 300. L sama dengan 0,75 km. Hasil ini menunjukkan aerosol mampu meredam gelombang impuls hingga kurang lebih 750 meter sepanjang jalur transmisi. Namun, secara praktis, proteksi efektif hanya pada jarak kurang lebih 10 meter dari peralatan. Terakhir, analisis sistem proteksi arrestor pada sisi 20 kV. Sisi 20 kV tidak memiliki arrestor tambahan karena pertama, telah terlindungi oleh arrestor di sisi 150 kV yang menahan surga dan transmisi. Kedua, tegangan impuls yang diterima sisi 20 kV jauh lebih rendah dari DIL peralatan. Yang ketiga, adanya sistem penanahan terintegrasi dan jarak konduktor pendek membuat surga petir teredam. Keempat, proteksi tambahan diberikan di panel switchgear 20 kV melalui arrestor tipe ZNO. Yang terakhir, ZNO yang melindungi feeder distribusi dari lonjakan tegangan luar. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Oke, yang selanjutnya kesimpulan. Yang pertama yaitu sistem proteksi di gardu induk Sukarame di menara transmisi 150 kV telah menggunakan 2 kawat tanah, yang mana penggunaan 2 kawat tanah memberikan cakupan sudut lindung yang luas, sehingga memberikan perlindungan yang optimal ke seluruh komponen gardu, termasuk melindungi kawat tanah. Lalu yang kedua, dengan menggunakan metode bola gelinding, di mana perlindungan sudut lindung didapatkan melebihi dari nilai standar teoritis. Maka sistem proteksi ini dianggap efektif guna menangkal sambaran petir, menjaga keandalan dan keselamatan peralatan pada gardu induk. Lalu yang ketiga, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai tahanan tanah sebesar 3 ohm sudah berada dalam batas aman standar internasional, yaitu di bawah kurang dari 5 ohm. Nilai ini memastikan arus impuls petir dapat dialirkan secara cepat dan aman, tanpa menimbulkan ground potential rise atau GPR yang berbahaya bagi peralatan maupun personil. Lalu yang keempat yaitu tegangan lebih akibat surga petir, yaitu 0,45 MV, masih di bawah basic insulation level atau BIL. Peralatan sebesar 750 kV. Hal ini membuktikan bahwa koordinasi isolasi pada sistem proteksi telah sesuai dan arrestor mampu bekerja efektif hingga jarak perlindungan 10 meter dari peralatan utama. Oke, next. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Dari kelompok 6, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah selesai nih, gue kirim ya videonya. Ini siapa yang mau ngepost?